Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu Ustazah Diah Rahmawati ingkang tuhu kinabekten, Ibu Ketua Lembaga atau Yayasan Apik yang dirahmati oleh Allah, dan ibu-ibu sedaya ingkang kadosipun yuswanipun tesih 17 tahunan nggih niki 17 tahunan nggih masyaallah. Alhamdulillah kinyis-kinyis seger ayu semangat insyaallah. Itulah gambaran nanti penghuni surga ahlul jannah. Mboten enten sing tuwek nggih leres nggih. Kabeh ayu kinyis-kinyis kinclong. Nek dereng kinclong belum glowing diakai zikire, baca Qur'ane, salate, ngibadahe, ngamale, pastikan masuk surga. Soalnya ten surga otomatis glowing. Nek ten riki mboten glowing ora apa-apa wong donya sedilit 60 tahun niku wis akeh. Kemarin ada adik kelas Mbak Loli, Mbak Lolita itu 46 tahun sudah gagal ginjal sedo. Wayu niku nggih, wayu. Jamane pas 60 nggih ngerti ayu, pas niku nggih ayu sedo. Nek pun sedo dikubur enten mayat sing seminggu ngoten ayu, kecuali yang dijaga oleh Allah nggih. Dan itulah yang kemudian harus kita lakukan. Wedaan yo itu tapi ngibadah dan kemudian terus menjaga amal-amal kita yang diridhoi oleh Allah. Itu yang lebih utama agar cantik selamanya. Allahumma amin. Salawat ugi salam ugi kunjuk dumateng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mugi kunjuk dumateng sedaya pengikutipun, sedaya keluarganipun, dan insyaallah mugi kula lan panjenengan kalebet ingkang kados mekaten. Allahumma amin. Langsung basa Jawa nggih. Derek tepang. Nama saya mboten ngangge N, lek Marianti niku dadi ketok ayu banget. Lek Mariati kan ketok desa niki. Asli dari Madiun, lahir di Madiun, terus menikah, kuliah di Solo, menikah dengan kakak kelas, dan kemudian tinggalnya sekarang di Sragentina, di luar negeri. Sragentina Bu, Sragen niku ombo banget, 20 kecamatan, dan saya tinggalnya di Sragen sisi barat, terus bikin klinik di Sragen sisi timur perbatasan dengan Mantingan Ngawi, tinggal 600 meter. Setiap hari selama 12 tahun, ya perjalanan PP 25 kilo PP. Alhamdulillah pun enten jalan tol, wus dadi luwih cepet sakniki. Dadi ngene kula lek panjenengan badhe ten Masaran pintu tol niku cedhak bak Kramat saged, terus sing ten kene pun dipungkruk nggih saged. Nek ten klinik pintu tol Sragen Timur. Dadi dhisikane desa sekarang dadi kutha. Mboten kalah kalih jenengan ya. Baik. Anak saya 4. Saya hamil 7 kali, tidak ada 3. Saya menikah di dilamar semester 5, menikah semester 6 di umur 22 tahun, masih kuliah di kedokteran. Di umur 26 tahun saat skripsi saya diparingi hadiah kali Gusti Allah, sudah punya 2 anak dan sakit kanker rahim. Kemoterapi, rambutnya dadi gundul, alisnya hilang, idepe hilang gitu ya. Dan saat saya disumpah dokter, kan nek sumpah dokter ngeten niki, ngeten. Kan kula ten UNS. Universitas 11 Maret kami. Dokter Marijati binti Saim lahir di Madiun
Deng ngeten iki. Nangis, keluargane kula nangis kabeh, bapak kula pun sedo. Terus kabeh nangis. Lah kula sik pas kemo. Sedang kemo. Dan saat itu mungkin bertahan 1 tahun katanya. Zaman semonten cik rada angel pengobatan kanker. Jadi kira-kira kan sing nyawangi ngeten iki. Lah, bar iki mati cahe. Dan saat saya sakit kanker itu, saya memang masih skripsi dan kakak saya bilang, wes ora usah mikir sekolah, saiki fokus yang penting kowe sehat. Tapi ibu saya ini bakul sayur bu, ibu saya penjual sayur dan bapak saya itu buruh percetakan, cita-citanya anaknya jadi dokter. Kuliah di UNS diterima lek mboten ten UNS ten negeri ngoten mboten sida sekolah rantidin. Terima saat itu SPP-nya hanya 180.000 setiap semester. Nah, saat ini nggih tuku es teh. Gitu. 180.000 sanes juta. Terus kula pikantuk beasiswa Super Semar dapat 25.000 setiap bulan. Kula ngekos, masak dan sebagainya rombongan sak kos urunane namung 5.000 sesasi. Cukup Ibu. Turah 20 sesasi, ayo nggih pun iso nggih bayar sekolah. Bukan 180 Mas, 120.000 saya. Bukan 180.000. 120.000 satu semester. Tadi pun cukup. Begitu kira-kira ki dokter ki jane dokter capopo teki ngeten ben mangke punya gambaran. Setelah itu menikah dan kemudian saya harus berhenti karena kanker. Oh tidak, eman banget leh berjuang karena untuk bisa kuliah di kedokteran diterima di negeri niku kan kudu berjuangnya sejak sekolah dari fase 1 tahun SD, SMP, SMA berjuang terus. UMPTN berjuang terus lah kok mau ngarep nyerah karo penyakit. Enggak. Saya berjuang meskipun waktu saya sedikit saya kerjakan skripsi. Niki mergo taken HP kula napa nggih? Meskipun waktu saya tinggal sedikit, justru saya akan berusaha untuk segera menyelesaikan suaranya tadi banter nggih. Skripsi saya biasanya skripsi dangu napa dangu Bu? Dangu. Saya 3 bulan selesai. Nguyak napa? Nguyak selak mati. Minimal bagi saya, berarti minimal sebelum saya meninggal saya sudah menghadiahkan gelar dokter kepada ibu saya sing mung bakul sayur. Anakku wis dadi dokter masih mati. Karena kakak saya pun jadi insinyur teknik sipil. Saat saya masih kelas 3 SMP itu ya berjuangnya luar biasa. Sejak kecil kelas 4 SD sudah nyetak foto. Tahu Bu nyetak foto Bu? Dan diejek, dibully oleh tetangga-tetangga kami. Yo, lek sore do latihan piano. Ceng 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 ceng. Set. Ceng 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 ceng. Set. Ngoten niki, gitu. Jenengan ada yang tidak tahu cara bikin batu bata? Aku ajari. Dinyek-nyek-nyek-nyek apa nih niku lemahe bar wis dadi nyemek-nyemek lebokne ning gone kotak set plek-plek-plek dirotokne Bu lek mboten mangke lho botone remukno diangkat mboten iso dipepe renyok cuk-cuk-cuk mulan kaya wong main piano terus bar niku diratakne sret terus dikei motif sret ngoten niku lho. Dan kemudian saat SMP disarankan oleh orang pinter di tangga kami mlebu ning ST wae. Sekolah teknik. Ben apa? Ben iso dadi tukang. Ora dadi insinyur.
ben iso dadi tukang. Saking miskinnya keluarga saya, ben iso dadi tukang. Setelah itu benar ST sudah bisa dapat gelar LT, Laden Tukang. Laden Tukang. Lek tukang mriki pinten Bu saniki? Sedinten 100 lepas, nggih. 150. Beuh, murah nggih kula Bu napa kula nyambut kene. 100 niku lepas pun saged 110 ngoten lepas. Laden Tukang berarti 70 80 ngoten. Masyaallah. Pun bangga bahagia keluargane kula karena anaknya sudah bisa jadi LT. Terus kakak saya lanjut SMA, lulus SMA cita-citanya apa? Meningkat jadi LT. Pak kula meh pengen duwe becak, iso lungguh ning nggone becak, lek pas udan becake dhewe ditutup niku asik. Apa kata bapak saya? Bapak saya ini veteran. Nah, tapi veterannya dari trip. Konconane bapak kula adalah orang-orang penting pada masa kemerdekaan yang berjuang di daerah Jawa Timur. Kata bapak, pas aku nate dirawat dan berjuang di kawasan Solo, aku nate mondok di Rumah Sakit Muwardi. Zaman semono ditiliki karo Jenderal Sudirman diparingi sarung. Kelahiran tahun 21 bapak saya. Bisa Ibu ya bayangkan situasinya? Maka kemudian bagi kami pendidikan itu menjadi penting karena kata bapak, kowe ki rupa rapate ayu, anake wong randuwe, bejajimu kuwi kanthi ilmu. Yen kowe ora duwe ilmu, ora bakalane kowe iso manfaat dingge wong liya. Apa meneh mung awakmu dhewe mungkin ora manfaat. Wong tuamu dudu wong sugih. Itu yang kami pegang hingga kakak saya akhirnya pagi kerja jadi wiyata bakti, malamnya kerja jadi percetakan, dan sorenya kuliah. Kayak mimpi aja anaknya jadi sarjana. Kalau pas niki wisudanan ngeten biasanya iring-iringnya pakai apa Bu? Bis, mobil. Saya masih ingat saya naik angkot dengan ibu saya dan bapak saya. Hati ini rasanya kayak meledak. Cita-citanya tadi punya becak saja tuh Bu. Kata bapak, ora apa-apa duwe cita-cita kuwi ning kudu tetep sekolah. Lek becake siji, lek sekolah engko dadi juragan becak. Dan terusnya. Sehingga pada saat saya sakit kanker, yang ada adalah saya, kalaupun waktu saya sudah habis, saya tetap harus memberikan yang terbaik sebagaimana yang dicita-citakan bapak dan ibu saya. Bapak saya itu saya semester 3. Wasiatnya, nduk sekolah ojo mandek. Bapak seneng kowe lek iso dadi dokter. Ya. Sekilas begitu latar belakang saya biar menjenengan paham kenapa orang itu kok ngomongnya begitu. Anak saya 4, suami saya Dr. Aris Surawan Girianto, kakak kelas asisten agama Islam dan patologi anatomi saat itu. Cucu saya sudah 6 sekarang. Dan menantu saya sudah 2. Masih ada 2 yang belum menikah. Sing nomor 3 dan kuliah kedokteran semester 5 ini. Dan Masya Allah yang saya syukuri 2 yang terakhir ini sudah hafid dan hafidhoh. Cita-citanya waktu lulus SMP, aku pengen jadi dokter yang hafidhoh. Ya sudah, kamu jalani. Cita-citamu kamu harus pegang betul. Sudah jadi hafidhoh. Adiknya juga hafid, tapi masih kelas 2 SMA. Laki-laki, perempuan semuanya 3, yang laki-laki terakhir
Dan dia terima di kuliah di kedokteran. Dan pada saat kuliah di kedokteran saya bilang, kalau jadi dokter yang hafidhah, kamu harus melengkapinya dokter hafidhah yang berdakwah. Maka hari ini Janeyo pengen ikut ke sini. Tetapi mohon maaf nih, aku ada acara penyambutan mahasiswa baru untuk dibuat majelis-majelis taklim. Mereka yang tertarik untuk ngaji, kita akan dampingi agar mereka tidak hanya kuliah di kedokteran atau kuliah di jurusan manapun, tetapi mereka pun juga nanti pinter, lulus sekolah baik akhlaknya, dan akhirnya ilmunya bisa dikembangkan untuk dakwah. Terus PPT nen ki sing damelke dek nen. Aku nggak ikut, Umi materinya apa di-share ke aku nanti tak bikinkan. Semoga jadi amal jariahmu ndak. Terima kasih insyaallah, amin. Ini yang saya lakukan, kenapa saya perlu sampaikan pada panjenengan? Guru saya, Ustadzah Diah. Inilah yang kemudian juga terus mengingatkan pada saya. Nek kowe wis apik, urung cukup. Kudu anak-anakmu, keluargamu yo apik, terus diterusne ngejak wong akeh ben apik. Bersyukur ketika bisa bertemu dengan panjenengan di sini juga. Ngaten nggih Bu? Pon klop, jadi kita sama muridnya Ustadzah Diah. Dan saya 10 tahun bersama dengan beliau langsung mesum. Berusaha juga membangun perempuan-perempuan Jawa Tengah. Jadi mboten mung Semarang, se-Jawa Tengah, keliling selama 10 tahun itu setiap pekan untuk membuat wanita-wanita ini berdaya. Di antara hal yang saya angkat saat itu, pada saat Umi Uwed itu adalah, jadi saya itu kan majunya itu, jadi kayaknya bukan prestasi yang hebat-hebat banget Bu, mboten, biasa. Jenengan ada Umi Uwed yang luar biasa. Pokoknya jenengan paling berhak sebenarnya. Ada seorang yang yatim piatu dan mengajukan, Bumar, saya pengen mengajukan panjenengan jadi salah satu kandidat Umi Uwed. Kata suami saya, ngopo lu dadak ngono-ngono kuwi barang, gitu ya. Ngopo, dan kata dia, kenapa kowe kok ngejokne aku? Anu Bu, kulanku kathah proyek-proyek saya kebaikan yang saya butuh dukungan dari majalah Umi. Nah, biar saya nanti terhubung dengan majalah Umi dengan baik, minimal saya berkontribusi. Pas Umi ada acara ini, saya juga ikut mengajukan. Perkara menang apa kalah, sing penting kula berkontribusi. Ya wis, kan hanya sederhana saja. Dan saya sebagai orang yang memang mendukung orang untuk terus berkontribusi baik, dan beliau akhirnya menjadi wakil kepala sekolah SDIT Nur Hidayah. Cuman Allah karuniakan kepada beliau itu sakit. Sakitnya itu adalah gangguan pembekuan darah, sehingga itu bawaan sejak kecil, sehingga setiap kali ada perdarahan nanti akan memanjang. Dan kemudian Allah karuniakan pada saat beliau hamil anak yang pertama, kanker payudara. Anaknya seumur dengan anak saya yang terakhir. Beliau mampu bertahan hampir 15 tahun. Dan akhirnya sekarang sudah sedo. Yang mengajukan saya jadi Umi Uwed ini, beliau sudah sedo dalam keadaan insya Allah husnul khotimah. Dalam keadaan sakit kanker, sudah lemah, gak bisa ngapa-ngapa, beliau tetap untuk terus berdakwah. Aku akan berdakwah dengan caraku sesuai dengan kondisiku. Dan putra-putrinya, insya Allah yang putrinya sudah hafidh. Bu, kata Bu Diah, pokoknya apapun keadaannya kudu tetap berprestasi. Bukan pujian dari orang-orang, tapi kita pengen mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan orang yang gampang patah hati, sakit hati, mutung dan kecewa gelo, mempermasalahkan situasi, tetapi pahlawan itu selalu punya cara untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, kira-kira itu gitu. Ya. Jadi niki materine niki ben jenengan rada pas kuliah kae eneng materine ngoten nggih ya. Wanita pewarna peradaban.
banyak sekali materi-materi tentang ini dan jenengan bisa lah peradaban ini apa maksudnya ya? Kira-kira ya tentang kebudayaan. Ada yang menyebutkan itu sebagai kultur, lingkungan, keadaan, situasi, kebiasaan satu masyarakat. Dan lanjut lagi. Atau ada yang disebut sebagai sakofah, ini juga merupakan kebudayaan, kita sebut juga wawasan, kemudian kemajuan, ini peradaban, juga disebutnya dengan tamadun. Ini semua istilah-istilah yang saya pengen, berarti kita ketika dikatakan pengen merubah peradaban, mboten usah mikir buat atau enggak. Ini perkara tentang bagaimana kebudayaan, bagaimana pembiasaan yang ada di sekitar kita. Itu kita jadikan menjadi lebih baik. Ya. Hari ini ada pasien saya yang masih nginep di klinik, dia anak di pondok pesantren. Beberapa hari sebelumnya saya ditelepon keluarganya, ini di sana itu kayak dia indigo. Apa hubungannya, apa mbok ceritane karo aku gitu. Karena ketika indigo itu berarti kan dia bisa melihat dunia lain, kata dia, Bu. Sesungguhnya orang yang indigo itu di dalam dirinya berarti ada jinnya. Jadi wis kon tobatan nasuha, banyak zikir, banyak beribadah kepada Allah, semoga saja jinnya enggak kerasan dan pergi, dia akan baik-baik saja. Ternyata keadaannya tidak sesederhana itu. Dia setelah datang saya periksa kondisinya memang anemi, HB-nya rendah ya, terus hipoglikemi, gulanya rendah, tensinya rendah, dehidrasi, jadi nggak mau makan sama sekali, sedih terus, nangis terus, gelisah terus dan sebagainya. Apa yang menjadi sebab ini loh Bu, Gen Z yang sekarang ada ini berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya. Kelolaan penjenengan kadosnya generasi X atau Y. Gitu ya. Nek sing 60-an ke atas sana tuh baby boomer ya. Nah, generasi-generasi yang sebelumnya itu kan mampu struggle seperti yang tadi saya ceritakan tentang bapak saya itu baby boomer, malah saurunge baby boomer karena baby boomer tuh lahir setelah Perang Dunia Kedua. Nah, bapak saya kan sebelum. Nah, ini orang-orang yang dulu itu mereka struggle, mampu menghadapi masalah dengan benar-benar bertahan. Non saya dalam rumah tangga juga gitu. Bojoku kaya ngopot, wah, sedumuk batuk senyari bumi, tetap tak jagani. Nah, generasi Z kesini itu gampang banget ngambil keputusan. Rabi yo gage-gage, habis itu cerai itu yo gage-gage. Sampai saya angkat itu pada saat Umi Ubat itu kasus tingginya angka perceraian di Kabupaten Sragen. Masalahnya ekonomi. Oh ya, tadi saya lanjutkan lagi. Pada saat kondisi yang tadi saya katakan diangkat jadi Umi Ubat, apa yang saya sampaikan? Ternyata menang toh Bu. Ujuk-ujuk terus silahkan visi misinya apa ke depan. Lah ini tadi kan nggak berencana untuk menang ya. Saya punya banyak majelis taklim yang isinya ibu-ibu sepuh-sepuh, arisan di kampung, bakul pasar. Mereka terlilit Bang Plecet. Tahu enggak Bu Bang Plecet? Oh, itu di atas 12% Bu Bang Plecet itu. Pun atas tepang. Mboten saya hampir. Saiki jebule nang pinjol barang. Salah satu yang kemarin undip itu yang geger itu kalau enggak salah kan terjerat akhirnya pinjol juga Bu. Kenapa? Gak cukup uang yang dipunya untuk membiayai tugas-tugas yang di spesialisnya itu. Maka kemudian tertekan, ditagih terus Bu. Jangan pernah berita pinjol itu udah pernah dengar enggak Bu? Kena imbasnya gitu enggak? Uang punya utang di pinjol, radang ditagih, koncone kuwabeh di WA tuh. Ya enggak? Kan ngisen-ngisen ke dong gitu ya. Malu itu orang itu bisa tertekan banget mentalnya kalau dia itu memang nggak terbiasa utang. Nah, terbiasa utang ya tenang-tenang saja. Nah itu kemudian saya angkat bagaimana mengangkat persoalan agar ibu-ibu yang mulai ngaji tidak menggunakan riba lagi karena riba itu berbahaya. Kajian Ibu Dia sampun dumugi mriku nggih insyaallah ya. Nah, tetapi kan tidak
tidak mudah, Bu. Saat itu belum usum bank syariah seperti sekarang. Maka kemudian saya punya lembaga namanya Lembaga Muslimah Mandiri, kemudian menginspirasi untuk bikin KJKS, Koperasi Jasa Keuangan Syariah Perempuan. Dan Masya Allah sampai hari ini masih berdiri KJKS Melati Harapan. Dulu saya mendirikan hanya bermodal uang 70-an juta, Bu. 70 juta gawe bank KJKS itu. Ya. Yang saya rekrut untuk jadi pengurusnya itu ibu-ibu rumah tangga biasa tapi dilatih Pak Ihsan dulu ya. Apa ya Ihsannya apa Pak Ihsan dulu ya? Kospin, bukan Kospin, apa sih? Ada lembaganya Pak Ihsan. Pak, tolong didampingi agar ini dilatih ibu-ibu ini biar jadi manajer-manajer bank yang handal. Masya Allah, Bu. Dan asetnya sekarang sudah miliatan, Bu. Sudah punya gedung sendiri. Dan beruntungnya setelah itu ada peluang lagi pada masa era menterinya Ustadz Salim Segaf Al-Jufri, ada bantuan untuk perempuan-perempuan ini dan saya buatkan KJKS lagi di 11 titik. Jadi hanya karena kita ngomong di pengajian bebaskan dari riba, ibu-ibu sekalian, jangan sampai menggunakan riba. Terus kalau nyilaitan pundi, jenengan sakit nyilai, boten nih. Nah, terus solusinya bagaimana? Itu kemudian kita harus mikir. Nah, itu yang diinginkan nanti Bu Diah. Jangan mempersoalkan tentang pendidikan apa gitu ya. Ayo Bu, ora usah dipermasalahkan. Gawe wae. Oh, pendidikan untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus masih kurang. Nah, putrane Bu Diah mau bikin larang Bu niku. Sekolah larang. 1 guru, 1 murid, 1 program. Biayanya besar sekali. Lah terus nek sing anake berkebutuhan khusus, lah Bu nggih mangan mboten cukup, pilih ben mawon ning omah wae. Sing penting lak ya iso mangan sehat, tapi enggak disekolahkan. Padahal mereka bisa. Mereka ada yang bisa jadi hafid. Bahkan non sewu ketika ada yang buta, siapa penyanyinya namanya itu? Mendunia itu. Putri Aryani, Putri Sopo, keliling Putri Aryani, Masya Allah. Itu kan orang tuanya sabar mendampingi anak yang berkebutuhan khusus sampai akhirnya juga muncul. Memang potensinya nggak banyak yang bisa dikembangkan, tapi satu, tapi melejit itu luar biasa. Berarti siapa yang memberi solusinya? Ketika panjenengan menyeru, panjenengan melihat masalah, pada saat itulah panjenengan dititipi oleh Allah untuk berikan solusi. Ngeten nggih Bu? Balik melih ngeten. Ya, lanjut. Tokoh-tokoh yang pernah mewarnai dunia ini banyak. Niki nggih terkenal kabeh, mboten kula critakne ten mriki mangke pas pengajian yang ada pendampingan nanti ada materi untuk mempelajari apa sih kelebihan Robiah Al-Adawiyah sampai dibuatkan ada lagunya ya. Dari doanya Robiah Al-Adawiyah. Laras ada sampai ada orang yang bukan seorang muslim hafal nasidnya ini dari doa yang dituliskan oleh Robiah Al-Adawiyah, yang dilantunkan Robiah Al-Adawiyah ini seorang sufi perempuan yang dia itu kira-kira nih bahasanya, ya Allah, aku itu gak pantas ke surgamu. Tapi aku itu takut ke nerakamu. Merasa gak pantas untuk masuk surga, tetapi gak sanggup kalau ke neraka. Maka hidupnya dari hari ke hari diisi dengan berusaha menjaga diri sebaik-baiknya. Ini sampai hari ini semangatnya itu menginspirasi. Tidak hanya perempuan tapi laki-laki juga. Robiah Al-Adawiyah. Ibunda Aisyah. Ngangge Siti niku berarti wong Jawa. Sing nyebut Siti Aisyah, Siti Khadijah. Nek neng Arab ngangge Siti mboten? Mboten. Nggih. Tapi jenengan akan di majelis panjenengan Siti Khadijah, Siti Aisyah. Siti Hamzah. Oke. Insyaallah.
Siapa yang tidak tahu nama ini? Masya Allah. Beliau adalah istri Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibunda Khadijah, seorang janda yang saudagar kaya, menikah, memilih dan menjaga kehormatannya dengan seorang laki-laki yang baik, yang akhlaknya baik, yang beliau melihat dia nanti akan membawa risalah. Masya Allah, apa yang beliau lakukan? Seluruh hartanya, hidupnya dipersembahkan untuk dakwah Islam. Maka kata Rasulullah, tidak akan pernah tergantikan oleh siapapun seorang wanita yang ketika di dunia sudah mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa taala atau salam dari malaikat, dititipkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah tos pikantuk salam-salam ngoten. Ini ketake malaikat Israel sing salam. Oh, mboten, ampun sak niki nun sewu. Niki tesih badhe ngaji, badhe anyaan ngoten nggih. Jangan khawatir. Innamal a'malu biniat. Hari ini kita berniat, Allah catat kita sebagai orang yang kita inginkan itu. Maka saya juga merinding. Dulu ada kisah, saya baca ada seorang wanita yang dia nggak bisa baca Quran, sudah tua, sudah pensiun, nggak bisa baca Quran. Lalu karena sudah waktunya longgar, belajarlah beliau tuh baca Quran. Kalau tidak salah belajarnya di Masjid Istiqlal. Kalau tidak salah saya agak lupa. Wirawiri dari rumahnya rela berjuang sampai akhirnya dia bisa menghafalkan, bisa membaca dan menghafalkan Al-Quran. Kemudian beliau sedo dan dikuburkan. Biasa, bukan orang yang terkenal, bukan orang yang hebat, bukan mendapatkan umi uwet, bukan mendapatkan piagam apa, bukan menjadi apa. Enggak ada cerita-cerita itu. Dikuburkan selang berpuluh tahun kemudian, ya, waktunya panjang. Kuburan di situ karena ada pembangunan pada dibongkar. Jenazah dan kain kafannya masih utuh. Allah yang menjaga. Allahu Akbar. Pengen mboten tobu ngoten niku. Pengen. Luruskan niat bukan karena apa-apa, karena Allah saja. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ora butuh disanjung sapa-sapa ben piye ben Allah ridho. Itu cukup. Allah tunjukkan. Niku saestu menginspirasi. Ya, sudah sepuh beliau belajar. Nusaibah binti Ka'ab, wanita yang ikut bertempur dalam perang Uhud. Zubaidah dermawan, tangannya panjang bukan maling ngoten gitu ya. Gampang langlung ngoten lho Bu maksudnya. Rufaidah, pelopor kesehatan pada awal periode Islam. Jadi dulu yang nggak ada. Dulu setiap perang Rasulullah itu para perempuan ini nggak boleh ikut. Para perempuan dimasukkan di dalam semacam benteng bersama dengan anak-anak, dijaga. Kalau tidak salah, pas sing jaga niku dilalahno bi iznillah nggih. Sing jaga iki wong ya wedenan. Dhek mangkat perang nggih sekiranya gelut ngoten ya sekalahan ngoten. Wah, ternyata musuhnya kaget ya kalau benda tangi ngeten ya. Begitu musuhnya kira-kira rada lena melihat, wah, sing jogo itu ternyata be aja doan. Beliau itu akhirnya musuh-musuh itu akhirnya menyerang ke benteng. Ini ada salah seorang wanita ini yang kemudian lho ra iso dijarke. Ya apa iki? Ning Jawa Timurnya keluar ya. Wah, kira-kira langsung ambil sikap dan kemudian dia menebas siapa yang mau mengganggu di situ. Jenengan ten mriki nggih enten sing saged bela diri, Bu. Wonten? Masyaallah. Kita bela dirine napa, Bu? Dulu silat, napa Bu? Esa napa Bu? Merpati putih, esa tapak suci, malah kaya dodolan. Sudah lupa Bu, sing dos pundi seragame.
Hitam-hitam, es teratin apa es Hawinongong Bu? Saking putih Bu daleme Bu. Oh Semarang nggih. Nek kula Madiun niku kota pendekar. Es terate katayon nggih. Masya Allah. Jadi wanita pun juga harus memiliki kemampuan bela diri. Akhirnya anak-anak kula nggih neng sing melu karate, nggih neng melu napa niku tapak suci, nggih enten sing melu pokoke kowe kudu duwe ilmu bela diri. Minimal kan rumuse. Kula niki kula ajari cepet lho Bu nggih. Cepet rumuse set deleng musuh digatek nih wah ketoke kuat banget. Balik kanan lari ngoten nggih Bu. Lari sekencang-kencangnya ini. Niku cara paling aman. Musuhnya kok kita rada kuat gitu. Balik kanan lari gitu. Tolong. Yeah. Tapi memang benar ada yang sampai bisa, bahkan ada yang naik kuda tapi ditutup semuanya, dia gak gelem ngomong, gak konangan nek wedok dan ikut menebas lawan-lawannya. Masya Allah. Berarti son Pak Jaran gitu. Jangan tadi sakit numpak kendaraan sedaya Bu, sepeda motor sakit ya Bu. Bisa gedek Bu, betul sakit ya Bu. Emang kalau didhawuhi Bu dia ngisi pengawasan, kalau betul sakit ngepit. Sakit tuh. Oh nak sakit Pak Grab. Berarti dedet gitu mesti gitu. Jadi kalau dulu naik kuda, nah sekarang naik sepeda Bu. Naik sepeda wedi nggih sepeda roda 3. Ngoten nggih. Saged. Kan saged dimodif Bu. Enten Bu nggih. Aman Bu. Nah, nek mboten saged roda 3 nggih roda 4 karek nyetir ngoten sak kata. Nyetir lek anu kopling ngono ka rada angel. Oh nggih mboten napa-napa tumbas sing metik. Metik niku jarane nggih mikir pokoke nes dak pitek bablas. Ngoten kok mboten mikir. Kaya numpak motor metik ngoten niku nggih. Nggih Bu, saged nggih Bu? Nggih benten kursus nyetir latihan motoran. Karena saya punya binaan terkendala untuk dakwahnya gara-gara raiso numpak motor. Kalih garwane tukokne motor nggih tetep wedi, ditukokne mobil nggih rawani. Ha wong wedi ki piye? Nek misale enten sing sadean nyali mungkin kalih bojone nggih ditukokne. Sing mboten gadah nyali. Lanjut. Ini dari masa ke masa ada yang hebat gitu. Ada Zainab binti Ahmad, ya. Ada Fatimah Al-Fitri, ada Azizah Mania. Tokoh-tokoh ini dari Tunisia dan kemudian pendiri rumah sakit pertama di Tunisia. Masya Allah Bu. Wong wedok lho Bu. Itu menginspirasi betul. Nek kula mung damel klinik iki, inilah klinik. Zaman dal ke rumah sakit ada. Makanya kemudian panjenengan mungkin kapan-kapan jalan-jalan ke Kendal, ada seorang wanita yang membuat rumah sakit di Kendal dan rumah sakitnya betul-betul di sana dijaga, suasananya Islami, hafalannya, pegawainya dijaga. Masya Allah untuk Kendal. Pak sinten sing tendika ngasta tendika Hukom, ya, insya Allah beliau tepang jalan-jalan. Oke lanjut, di sini juga ada kayaknya di Semarang ada. Nah nih tepang wajahipun tokoh-tokoh Muhammadiyah, ibu kita Kartini yang kita rayakan. Nek dirayakan tok terus jenengan terus jarian karo gelungan tok nggih lumayan wis mirip penampilan. Tapi yang lebih penting bagaimana cara pemikirannya itu. Zaman dimana wanita hanya ngurusi di rumah saja, beliau sudah berkenalan dengan orang-orang dari orang asing, mempelajari pemikirannya, dan kemudian setelah mentok, kemudian belajar pada seorang Yai Darat namanya, dan kemudian belajar agama hingga kemudian habis gelap terbitlah terang. Surat apa sebenarnya? Min dzulumati ilan nur. Niku sesungguhnya inspirasinya dari Al-Quran. Jadi kalau kita pengen meniru Raden Ajeng Kartini, ngaji. Ya, ingatan Bu.
Ya jarian gak apa-apa, gelungan ya ora apa-apa, tapi ngaji ngoten. Nah ini tepang mboten niki? Sing jahit bendera merah putih, lho, lha nek misale lho garwane Bung Karno mboten iso jahit terus dadakan ngibarke bendera merah putih, piye no? Anu saniki, Bu, benjing karnaval gawe bendera merah putih. Aduh, kenen kayak toko-toko tutup. Ya, suwek wae. Syat jilbab putih. Syat jilbab merah. Tak jahit. Ini nak, ibumu tidak kalah dengan Fatmawati. Ya, maksudnya ya terbatas mergane mendadak niku wau. Gitu jenengan. Jadi lek pengen meniru jahit. Mendampingi proklamator tidak hanya jahit ya Bu. Maksudnya jahit ya iso barang. Jadi sakit ta Bu jahit? Napa tusuk piston? Nggih. Tenan lho, kok kaya Mbak Nikita Willy kan setrika itu ternyata asik. Oh, mriki kata ubu-ubuan. Niki sak wenten, Mbak. Asik ya ternyata. Aduh, kene ngantek asik. Kayak mandi sauna. Gimana cara menggunakan pengki? Awake dhewe nyapu serangan ngangge pengki-pengkian. Tas kresek dibalik set ngene wis namun disalke sak tamune teko. Pinter wesan pokoke. Nggih, Bu. Mesti omahe ombo nggih. Lek omahe sempit kan rapi terus, Bu. Lek ombo banget neng kono resiki genti kene sing reget ngoten iki. Wanita inspirasi yang dia punya pemikiran niki nek dikupas lebih jauh lagi. Kula nek pas ngisi pengajian hanya satu tokoh dikupas, Masya Allah, mong fotone ngoten terus etok penghargaan dari pemerintah gitu. Masya Allah, ternyata perjuangannya sejak masa sekolah sampai mendirikan sekolah sampai berusaha mengajukan kepada pemerintah zaman Belanda dulu, setelah itu zaman kemerdekaan agar para wanita itu bisa sekolah. Masya Allah, luar biasa. Jadi bukan orang yang ya kita rada nyetil-nyetil, nyedek-nyedek sapa ben entuk penghargaan. Tidak. Mereka berkarya dan diakui. Maka begitu diajukan kan dicek to Bu, apa ya tenan gaweane ya ngono. Dan kita dihargai atau tidak, selama kita berbuat karena Allah, insya Allah fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Jadi mboten usah mikir entuk penghargaan saka pemerintah atau tidak, terus berkarya untuk mendapatkan ridha Allah. Lanjut. Niki pun sak jam dereng. Lajeng. Siti Walidah niku lek ten gene UMS jadi gedung Siwal. Kula lek bingung toh. Bu, nanti setelah wisuda di gedung Siwal. Apa tah? Gedung Siwal. Siti Walidah. Ya, mengapa wanita? Lah kan nek wong wedok niku berkontribusi ya padha karo wong lanang nggih Bu. Laki-laki jumlahnya ya 50%, perempuan ya 50% malah lebih. Semakin ke sana dekat akhirat, semakin banyak perempuan. Wanita yang melahirkan dan mendidik keturunan sehingga sangat pantas untuk mewarnai peradaban yang tadi ketika kita definisikan itu adalah kebudayaan, ada sesuatu yang mewarnai sebuah daerah, sebuah negeri, sampai akhirnya sebuah masa, sehingga dikenallah masa itu dengan masa yang seperti itu, wanita. Kalaupun di situ yang mewarnai ada seorang laki-laki, dia pun produk didikan dari seorang wanita. Wanita adalah tiang negara, menawi laki-laki tiang jaler. Leres nggih, serius amat gitu tiang jaler ya. Jika wanitanya baik, insya Allah negaranya akan baik. Dan hari ini apa kabar dengan negeri kita? Ibu, biar kita tidak terlalu nek pas ngaji ngeten iki kancane soleh-solihah kabeh beritanya baik-baik semuanya. Tapi tidak jauh dari waktu ini, mungkin masih seminggu, 2 minggu atau sebulan,
seorang gadis di Lampung atau di Sumatera sana yang dia sedang berjualan gorengan, yang dia pengen kuliah, keluarganya dari keluarga yang soleh-solehat, ngaten ya, ternyata ditemukan 3 hari hilang, tidak sengaja, bismillah dengan izin Allah, ada anak kecil mainan rafia, ditarik ternyata dapatnya tangan. Dalam keadaan telanjang, dikuburkan dan ada tanda-tanda kekerasan seksual. Sedih banget nih. Niki wongnya jilbaban, bocah jilbaban sederhana, dan ada video terakhir yang ditangkap oleh CCTV yang dimiliki oleh warga. Dia sedang ya, tahu bakwan ngeten. Suarane nadane ngeten iki wong sing dadi anu ben dibayang-bayangi suara lho. Tahu bakwan tempe, tahu bakwan. Suarane ngeten niku, Bu. Biyen bocah ngono dicari, belum ditemukan pelakunya. Semoga Allah menemukan. Terus ada kasus lagi, seorang anak kecil SD diperkosa oleh teman-temannya yang usianya SD SMP. Ya. 4 orang juga, anak-anak, Bu. Kenapa ini bisa terjadi? Nah, ini kita ngomong peradaban, apakah peradaban negeri kita itu mau seperti ini? Dimulainya dari mana? Dimulainya dari bebasnya pergaulan. Dan saya mendapati tidak sedikit penjenengan ada yang putranya kuliah di luar kota. Ya. Kalau ada yang kuliah atau cucunya kuliah di luar kota, sesekali datang ke lingkungan kos-kosannya, tempat dia beli makanan, ngenes pakai jilbab, tapi ini nggone angkringan, wah, karo kancane Masya Allah. Sampai begitu akhlaknya, sampai akhirnya ada orang tuanya yang tidak tahu bagaimana seorang anak yang dibiayai kuliahnya, bayarnya juga tidak murah, ternyata tiba-tiba pulang bawa anak, tapi belum pernah merasa menikahkan. Sedih, Bu. Dan sekian puluh tahun, ya mungkin ada 20 tahun yang lalu atau 18 tahun yang lalu, itu kejadian di sebuah kampus yang cukup besar, seorang mahasiswa dan mahasiswi menyerahkan anaknya kepada seorang ibu yang dianggap baik, ya, karena dia belum menikah tapi sudah punya anak dan tidak sanggup menceritakan kepada orang tuanya yang ada di luar Jawa. Lalu setelah ini, nah setiap malam minggu itu ibunya ini datang dan disebutnya dengan Mbak. Ya, jadi ini Mbak gitu ya, panggilnya Mbak. Begitu sudah lulus, si laki-laki pulang ke kotanya, si perempuan pulang ke kotanya dan mereka tidak menikah. Setelah itu sana menikah dengan siapa, sini menikah dengan siapa, dan anak ini kemudian semuanya data diblokir. Anak ini ketika sudah mulai beranjak remaja, orang tuanya yang sangat-sangat paham agama kemudian menyampaikan tentang nasabnya. Tidak boleh dusta untuk nasab, itu juga termasuk ilmu agama. Karena besok kita masing-masing akan dipanggil dengan nasab masing-masing. Siapa yang dusta tentang nasab, urusannya dengan Allah. Non saya nggih, Bu. Niki pura-pura niki, tapi ya ora kaya ngene kahanane ngeten. Misalnya dipanggil kita itu sesudah di padang mahsyar, Marijati binti Saim. Wah, terus sapa iki? Sapa? Aku ora binti Saim kok, jare ibuku ra iso. Seorang perempuan, dia dinasabkan kepada ayahnya dan ternyata itu bukan ayah yang aslinya. Urusannya dengan Allah. Dilaknat, Bu. Sing mengubah nasab niku. Maka kalau ngangkat anak tetap kudu didunungke bahwa itu hanya administrasi, ya wes administrasi, tetapi dia tahu dia anaknya siapa. Nah, didunungke anak ini. Nak, kamu sesungguhnya ya gini diceritakan. Apa kemudian yang dikatakan anak itu? Kalau kamu pengen kembali ke ibumu, bapak dan ibu akan mencarikan. Kira-kira ngaten dia akan berusaha mencarikan? Tidak. Aku tetap sama bapak dan ibu.
Meskipun mereka ada, mereka tidak menginginkan aku. Pedih mboten Ibu? Ten iki lah rasane perih, pengennya nangis gitu. Pedih. Sedih banget rasanya. Ada kejadian lagi, sedih nih Bu. Niku karena di blow up di media. Seorang anak perempuan, anaknya seorang dokter yang dia itu mau menikah, terus kemudian temennya si Pak dokter ini mengatakan, "Nek kowe arep dadi wali nikahe anakmu, tolong cek DNA." Padahal istrinya sudah meninggal. Lah nang opo ki? Met yo, pokoknya cek DNA. Lah apa? Lagi anakku lho. Heeh, pokoknya cek DNA. Enggak tega ngandake. Ternyata tes DNA-nya enggak cocok. Barulah temennya mengatakan, pas kowe dhisik dines luar kota, sering eneng sing ngancani bojomu. Sekarang yang seperti itu kayak biasa. Bahkan ada seorang pejabat yang gak mau diangkat di posisinya, saking rakuat nyawang kiwat tengene. Aku rakuat ning lingkungan kayak ngene. Kene karo kene karo kono, kono karo kono, anak iki karo kene ruwet. Ini loh Bu, kebudayaan yang seperti ini yang harus kita perbaiki. Kita mulai dari diri sendiri. Nek wong liya napa kula nggih kudu tanggung jawab? Ya alon-alon. Tapi ini kenyataan. Alah, ora gene, sing penting anakku ora. Loh, niki wau lho sing bocah dadi korban itu. Itu keluarganya baik-baik saja. Karena lingkungannya ada yang enggak baik, lingkungannya ini yang kemudian merusak keluarga itu. Astagfirullahaladzim. Ya. Ya, lanjut. Bagaimana caranya? Ya. Punya ilmu, kan? Berarti sekolah niku nggih. Nah, takwa. Takwa niku napa ta, Bu? Bu? Takwa napa, Bu? Oh, tahu kuning, Bu. Oh iya, heeh. Tahu kuning neng Kediri. Takwa ngoten lho ning ngebis. Pun atas tahu sing atos mantep rupane kuning awet ngoten Bu, mantep gorengane. Tahu takwa. Neng takwa ini mengerjakan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Kalau tidak salah Umar bin Khattab mengatakan, takwa itu ibaratnya kamu berjalan Bu, di jalan yang banyak onak dan duri kerikil, lalu kamu berusaha untuk mencari sisi yang tidak ada duri dan kerikilnya, itulah takwa. Neraka itu dihampari dengan semua kenikmatan sehingga banyak orang yang berlari dan mudah ke sana. Dan surga itu dihampari dengan segala hal yang bertentangan dengan hawa nafsu, gak enak. Loh, apa ya jenengan ki pengajian terus ngono ki seminggu sekali napa ya enak? Ora ya, bener. Bar kuwi dites barang. Ngrungokke ngantuk-ngantuk kudu ngrungokke. Gak enak, tetapi insya Allah karena ini jalan kebenaran meskipun sulit dan berat, nanti ujungnya surga. Insya Allah. Gitu loh Bu. Dan alah saiki yo nang mal ya. Heeh nang mal. Lah arep tuku apa? Alah cuci mata karo nyawang-nyawang gitu. Kayak dilengen. Insyaallah bajunya kayak begitu. Oh. Kuwi ketoke ora ori deh, kawi. Ngerti tak? Gayane ra irah-irah padahal mung kawi. Piye? Ndak. Ngapain? Tapi kan asik, Bu, temennya. Kemana, friend? Hai guys, misalnya ngatain. Ya, hai guys, terus ngaji. Hai guys, mari pengajian. Bagus. Kalau hai guys, terus kemudian yang dilakukan nggak benar. Non sewu, mbuh iki pembicaraan tenan atau fiktif, tapi di YouTube beredar. Saya kok dilalahno, biiznillah saya tuh lihat. Cah wedok loro jilbaban terus ngomong, susah ya nyari uang sekarang. Iya nih. Gimana ya kita butuh uang, nyari orang tua juga gak punya uang. Gimana kalau kita open BO.
Temannya tuh kaget, saya kaget. Harapan saya tuh responnya kan gini, astagfirullahaladzim gitu. Gini, memang kita laku. Memang ada yang mau sama kita. Terus jawab teman, dicoba aja. Ini loh Bu, omongan apa? Paham ya Bu? Open BO. Open BO gitu. Oh, enggak. Sing boten mudeng ngacung jasa. Boten ngetos, tenan. Saestu, Ustazah, saestu. Nggih kula terangke lho Ustazah. Di Yogyakarta, karena saya pengamat persoalan-persoalan perempuan gitu, Bu. Di Yogyakarta ada seorang wanita yang dia mau menikah, tinggal beberapa hari. Ditemukan sudah jadi jenazah terpotong-potong di sebuah hotel di kawasan wisata Kaliurang. Rupanya wanita ini janda dan pengen segera menikah tapi duitnya kurang terus open BO. Lalu laki-laki yang memesannya ini ternyata tujuannya untuk merampok. Setelah menikmatinya kemudian dibunuhlah dan dirampok semuanya. Neng bodone kuwi mau, si mase kuwi mau, mungkin ya ajaran anyar gitu cai. Tak deleng-deleng ajaran gitu. Nah, motornya digawa ya digoleki, karek Pak polisi ya ditangkep plat iki ning ndi? Kecekelah dia. HP-ne digawa, ya gampang. Ora mudeng ki piye carane ganti? PP-ne ki piye, DP-ne ki piye gantine? Profile ki piye gantine? Ya tetep tangkep lah. Nek arep dadi penjahat mbok sing tenang. Ora patek tenanan bocah iki malahan gemes aku. Mboten gemes ra tenanane lho Bu nggih. Astagfirullahaladzim. Ada mas-mas yang pinter sekali pernah jadi apa namanya? Pokoknya cah pinter-pinter ngoten nika ya, anu lomba-lomba ngoten nika di UMY dan kemudian ditemukan sudah terbunuh, tercacah-cacah di apa namanya bagian tubuhnya dibuang sana, buang sini. Pelakunya ada orang laki-laki yang dia adalah memiliki penyimpangan seksual. Aku rada lali sempat direbus apa tidak itu. Astagfirullahaladzim. Makanya anak-anak kita, anak kandung kita, anak saudara-saudara kita jaga dengan mengubah dan mewarnai peradaban agar gak gini terus. Semuanya kalau ngaji, semuanya kalau dilindungi, semuanya kalau orang tuanya melindungi dengan baik, dengan doa-doa, maka insya Allah akan ada masa berakhirnya kondisi yang buruk ini. Ngeri Bu, sekarang ngeri. Tidak sedikit saya dimintai surat keterangan. Sudah hamil, minta bukti USG karena si anak masih umurnya belum. Karena sudah menikah sekarang harus umurnya 19 ya. Belum 19 tahun ternyata sudah hamil. Dan kalau mau ngurus pernikahan harus membawa bukti kalau dia sudah hamil. Jadi nikah gasik ngoten niku sakniki angel. Maka kemudian mereka yang hamil dia harus membawa surat keterangan hamil. Anak-anak SLTA datang ke klinik ngeterke kancane akeh. Iki ngopo iki? Ngapa Mbak? Dorene kabeh karena saya itu dengan pasien itu kayak bolong ngoten nggih punan nggih. Tinggalnya saya di desa. Bu, niki badhe dokter periksa USG lah. USG apa ta? Hamil ya Bu. Aku hamil diterke kancane mesak kelas iki ngopo iki? Saiki kan nek zamane aku jek sekolah ndiyen nek sing meteng terus langsung ora mlebu ngilang. Isin. Terus saya tuh dulu tak tetek nek atiku. Sik to. Lah sing meteng sing ndi ta iki ngoten. Ki Bu, kula Bu. Hati saya itu langsung berdiri. Iki piye to iki bocah iki? Ya kene Mbak, ya wis daftar to wis. Wis kene. Lah kowe iki ngopo Dik? Ngangge seragam USG ngene iki. Lah pacar kula nak gelem tanggung jawab Bu.
Sik ngene-ngene, wis kancamu kok mulih kabeh iki. Kancamu mulih kabeh kowe ning kene ibuke karo bapake ditelepon kon rene ya. Pacarmu kon rene karo keluargane. Heeh ngono ya. Nggih, Bu. Duduk situ. Terus akhirnya ibunya datang, "Pun jangan ngetos putrane hamil." Boten. Niki hamil ibu niki terke kancane. Nggih. Bayangkan. Kan kayak kena kesambar geledek. Terus pacarnya teko. Pacarnya ini bekerja di bengkel. Nyicik klubrut ngono kae. Mas, pacarnya niki. Pacarmu hamil. Nggih, Bu. Lah nek metenge sak menten umure, kula tanggung jawab nek luwih saka kuwi mboten, Bu, sanes kula. Apalagi ini? Sik. Kowe metu ya, metu. Mbak, memang pacarmu ora siji? Nggih, Bu. Lah kowe apa ya ngono kuwi karo pacarmu sijine? Nggih. Piye cah iki? Itu, Bu, sisi dakwahnya bagaimana? Terus kita ngunek-ngunek bocah ini, enggak, Bu. Kasihan dia. Ngene, Mbak, saiki istighfar. Kowe saiki istighfar tobatan nasuh kaki wis bacut kabeh. Oke? Wis, Mas, kowe kono, kowe hasilnya ya lagi tak kandhani sok. Wis. Bu Nun sewu jenengan dampingi putrane. Karena kalau enggak akan apa? Dilakukan kejahatan berikutnya digugurkan. Hamil di luar nikah saja zina itu sudah dosa. Kalau kita biarkan dan tidak mendampingi, dia akan menggugurkan, berarti dosa kedua. Bahkan tidak sedikit kejadian ketika menyampaikan begitu sama pacarnya, anak ini juga dibunuh oleh pacarnya. Pernah kan ada kejadian, Laura pernah, Bu, ya malah akeh banget sosok beritanya kayak gitu. Paham ya, Bu? Ini persoalan. Dan kita semuanya harus peduli. Kita semua nggak boleh masa bodoh. Nggak boleh pura-pura tidak tahu. Nggak boleh pura-pura tidak terjadi apa-apa. Serius. Ya, takwa. Mengerjakan perintahnya, menjauhi semua larangannya. Gampang unenane, definisine, tetapi pelaksananya tidak mudah. Seorang ibu harus menjadi contoh yang baik pada anak-anaknya. Seorang ayah menjadi contoh yang baik bagi anak-anaknya. Melindungi dan merangkum hingga anak ini, dia pergi kemanapun tempat teraman adalah rumah. Dan tidak sedikit saya mendampingi anak yang dia bahkan tidak tahu dia dihamili oleh siapa. Loh kan aneh toh, Bu? Anak SMA kelas 2, dia hamil. Tidak tahu siapa yang menghamili. Teman saya itu perempuan semua, Bu. Eneng ora konco sing anyar. Ya, karena saya tahu modusnya. Ada, Bu, saya di chat WA tiba-tiba oleh perempuan, saya berteman, bersahabat, curhat-curhatan, sampai akhirnya bertemu. Dan setelah bertemu itu sempat ngilang semalam. Nah, dicari orang tuanya, dia bingung nyari ini di mana. Rupanya dijual ke gadisannya. Ini sindikat, Bu. Jadi dia tuh nggak merasa berhubungan dengan laki-laki. Temennya perempuan, tapi perempuan ini bagian dari ini. Lah piye? Apa iso juk-juk wong meteng? Jadi hilangnya beberapa waktu sebelumnya, hamilnya setelah berapa bulan baru dia tahu, kok hamil? Anak saya itu temennya perempuan semua. Keluarga saya itu menjaga betul anak saya. Terus pun saat niki ngeten, wis ora sah diseneni bocah iki. Bocah kok nangis don banget ta, Bu? Ya, wis sementara sekolah leren sik, sok kejar paket. Ya, beri solusi, Bu. Saiki tobatan nasuha. Terus habis ini dia kemudian anaknya dipe anak sama bapak ibunya. Dadi adike, tapi nasabnya enggak boleh diubah. Ada yang kuliah di luar negeri, di sebuah perguruan tinggi agama yang terkenal di dunia. Loh, wis piye to? Dari pondok pesantren yang sangat terkenal, periksa ke klinik. Kan kok kowe gak nate kabar-kabar gak pulang? Karena sekolahnya di luar negeri itu kan orang kaya. Pulanglah anaknya nih. Anaknya pulang hamil 6 bulan, Bu. Dia juga bilang, aku tidak tahu siapa yang menghamili aku. Temanku perempuan semua, leh arep ngurus neng ngendi? Arep lapor karo sopo?
besar, ya aku kasih obat penenang itu, Bu. Waktu bermain dan ada orang jahat di sana. Nah, sedihnya lagi ternyata ibu dan bapaknya pisah, bapaknya menikah dengan pembantu. Ibunya nih ibu yang terluka, punya anak yang terluka begini, bersatunya orang-orang yang terluka. Bu, jenengan kudu kuat. Jangan menyerah. Putrane sekolah kudu diterus nih. Badai pasti berlalu. Langsung jeng-jeng. Badai pasti berlalu. Betul ya Bu? Orang yang nyanyi ngono ki. Banyak kita menghadapi itu. Tapi ingat, jangan kemudian kita katakan duniamu sudah berakhir. Tidak. Dosa sepenuh langit dan sepenuh bumi. Sebanyak ombak buih di lautan. Kalau orang itu masih hidup, sempat tobatan nasuha, insya Allah Allah akan mengampuninya. Kalau orang tidak bisa berlomba dalam kebaikan, maka berlombalah dalam taubatan nasuha. Allah mencintai hambanya yang bertobat. Itu ibaratnya seperti ini. Orang yang kehilangan kambing atau onta, lepas ontanya tiba-tiba kembali. Allah sangat cinta. Ya. Jadi kalau kita atau bertemu dengan orang-orang yang memiliki masa lalu yang kelam, jangan pernah katakan, abot lakonmu. Tidak. Kita harus mengatakan, insya Allah, taubatan nasuha dari sekarang. Mati pada saat taubatan nasuha, insya Allah, husnul khotimah. Ada ya seorang sahabat yang masuk Islam belum sempat sholat, belum sempat puasa, zakat, haji, dia hanya mengucapkan kalimat syahadat dan langsung ikut berjuang fisabilillah. Lalu kemudian dikatakan, tenan gue pengen masuk surga. Ya, nih buktinya nanti ada di sini. Benar deh. Meninggal ketika ditemukan jenazahnya itu kalau tidak salah tertancap panah di keningnya. Enten sing pengen meninggal rasa nggih amal tapi mlebu swarga, ngoten niku carane ngoten. Kok ngeri ya? Ampun. Wong niki wis melu pengajian, tekan kene pun niat malaikat dadi seksine insyaallah jenengan sae. Nah, tawakal. Tawakal, pasrah kepada Allah. Lanjut. Nah, ini Bu, sifat yang harus kita wujudkan, proses saya ngaji ke Budiah, jenengan ngaji pada Budiah, ini untuk mewujudkan 10 sifat ini pada diri kita. Seumur hidup kita berjuang untuk menyempurnakan setiap tahapan dan masa itu nanti ada tingkatannya. Mulai dari salimul akidah, akidahnya lurus. Tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Lah sekutu Allah itu kadang-kadang niku, kula ora nyembah patung, ora nyembah apa. Sekutunya ternyata adalah jabatan, uang, harta, anak dan seterusnya, Bu. Enggak bisa. Non sewu, contoh saja. Neng gone perusahaane anakku kuwi iki misalnya kalau ibu-ibu kan mungkin sudah usia mandiri, sudah secara finansial nggak ada masalah. Rada angel untuk atau saya berikan contoh. Ada seorang anak laki-laki yang dia kerja di sebuah perusahaan, ya. Perusahaan tertentu lah, saya nggak sebut namanya. Terus kemudian anak ini bilang ke ibunya, "Bu, gajinya di situ tuh sebenarnya lumayan, bekerja jadi buruh di situ. Cuman kendalaku adalah untuk sholat itu aku susah. Sholat tepat waktu itu aku susah." Lalu apa kata ibunya? Mending golek gawean liyane le. Dia akhirnya cari pekerjaan yang lainnya. Rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah. Sholat itu kewajiban kita. Yang wajib untuk kita kerjakan adalah sholatnya. Lah rezekinya mau bekerja di situ atau di tempat manapun, selama kita sudah berikhtiar, jatah rezeki kita nggak akan pernah tertukar dan salah alamat. Ini masalah akidah. Tetapi kemampuan setiap orang untuk bersikap itu tentu saja berbeda.
beda. Ini yang namanya proses. Ya. Ada seorang sahabiah yang dia, bukan sahabiah, sahabat, atau kita lihat aja yang terus akhirnya masih diberikan umur bersama Rasulullah ya panjang, Bilal bin Rabah, budak yang dia itu suruh mengingkari mengucapkan kalimat-kalimat yang menyekutukan Allah, dia pilih ahad, 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 qul huwallahu ahad itu loh Bu. Dimbreki apa-apa sampai di arep dipateni tetap dia. Atau kita melihat kisahnya Ibunda tadi Aisyah, ini Asia. Siapa Ibunda Asia? Istri Fir'aun. Bojone wong sing ngaku-ngaku Tuhan itu masuk ke surga loh Bu. Jadi jangan pernah salahkan, lah suami saya begini suami saya tuh nggak seperti Pak Zuber. Bu dia loh beruntung punya suami seperti Pak Zuber. Bu Aisyah, Bu Asia, bojone Raja Fir'aun apa kowe arep jajal pengen dadi duwe bojo kaya Raja Fir'aun? Hah? Itu yang membuat sama adalah istiqomahnya seorang wanita dan lurusnya akidah ini. Gitu loh Bu. Oke Bu. Apa ceritanya jadi itu Bu? Ya. Terus ibadahnya benar. Shahihul ibadah. Salimul akidah, shahihul ibadah. Nah shahihnya ibadah kita itu karena kita ngaji. Belajar sunah-sunahnya bagaimana rukun-rukunnya ibadah dan seterusnya. Dan alhamdulillah penjelasan sudah sekolah. Karena disinilah kita itu akan belajar. Nah ngaji dhewe ya kesel sok-sok kleru barang. Kudu eneng pembimbinge ngoten nggih Bu. Ngoten. Terus akhlaknya matinul khuluq. Akhlaknya bagus. Orang mong akidah bener, kemudian ibadahnya juga bener, tetapi akhlaknya juga. Bu, ketika diperintahkan tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Artinya apa Bu? Senyummu di hadapan wajah saudaramu adalah sedekah. Ya, seneng sedekah. Ayo Bu, senyum terbaik Bu. Pun, ngingeti kiwa tengene Bu. Terbaik mboten Bu, menurut ini. Nggih. Kula ajari nggih rumuse. Nggih. Kula wingi melu soal public speaking. Carane ngeten iki. Anda akan dikatakan ramah ketika Anda bisa senyum dengan rumus 272. 272. 2 ke senti ke kiri, 2 senti ke kanan dan bertahan 7 detik. Enggak Bu? Senyum ya Bu? Mesti untungnya ketok Bu. 2 Bu. Ayo Bu, mangga. Ya. Nah. Terus ditambah. Belajar yang kedua setelah ditarik begini, ya. Ngomong sambil senyum. Ngomong sambil senyum. Ayo Bu, noleh sebelahnya. Ngomong sambil senyum. Jenengan dadi ramah. Jenengan wis dadi langsung ibu kuwi ramah banget ya. Ingat 272, jangan sampai 212. Nah 212 napa? Wiro sableng ya. Ngeten iki lho. Piye Bu? Bocah iki ngopo to? Atau harus menceng sithik. Nah niki kula Bu ya niki. Jadi saya itu dari Jawa Timur, setelannya setelan wajah galak. Setelan saya wajah galak. Saya tuh senyum dikira marah. Karena senyum saya gini. Jadi suami saya begitu saya habis nikah itu suami saya, kowe iki mbok rasa nesu atau sengit kaya ngono. Hah? Enggak, saya enggak sengit, saya biasa aja. Gitu. Kalau nek senyum ngeten. Berusaha lho Bu niki ponan. Tapi ngenceh sesisih. Jebule rasane ngenyek. Lek ra percaya jajal. Lek ketemu wong. Mbak Dia. Kok iki ngopo? Tapi lek 272 senyum sambil ngomong, senyum sambil ngomong. Jadi senyum sambil ngomong itu mboten terus ketemu senyum sambil ngomong. Tapi ngeten niki misale
Mbak ini menjenengan gak ikut rawuh ya masyaallah seneng banget niki. Benjing iki Mbak panggil oleh ngono. Gitu, Bu, senyum sambil ngomong. Dan Mbak ini kowe mau teko jam piro niki? Kaisa senyum. Aku angel lo senyum sambil ngomong ngono. Ya latihan, Bu. Senyum sambil ngomong ya. Nanti nek mulai pun praktek ngisi pengajian, jenengan ngaten nggih senyum sambil ngomong, senyum sambil kali rewangi ngaten, "Mbak, tolong ya Mbak digawene teh ya Mbak. Iki mau tamune sudah teko." Ibu kok ramah banget. Alak, terus saya kathah liyane nggih, tapi kula cicil sik 272. Wawasan, musaqaful fikr, ngerti apa-apa, ya. Caranya memang banyak ikut seminar, banyak mengikuti perkembangan zaman, dan banyak membaca. Nek jenengan pengen jalan gini Bu Zubair pun bolak-balik gini Bu Zubair, niku bola bukune wakeh rae wapik mewening nggih dijilih bukune barang. Akhirnya mboten dibalekne kira-kira macatan riku mawon ngeten nggih. Ada hari untuk membaca bersama di sana. Masyaallah. Baca Bu, baca. Wawasannya luas. Kemudian karakter berikutnya nafiun li ghairihi, bermanfaat. Ini nomor 10 ya sebentar. Diparakne rene ya gak apa-apa rene. Qawiyul jism. Qawiyul jism. Kula niku dhisik atlet to Bu, dhisik. Bina raga apa bina rahang. Jadi kula niku pelari. Lompat jauh, lompat tinggi, tapi spesifikannya lari ngoten. Sampai akhirnya kula kecelakaan SMA. Kula paski Bu dhisik paski. Longko cukup maju. Cet. Ngoten nika Bu kula nggih kecelakaan Bu. Bar niku terus boyoke ceklek Bu. Terus sampai lumpuh awal kuliah. Rupanya redangnya dikandani ngoten nggih. Kon anteng. Nah, jatai kula ternyata jodone wong Jogja. Suami saya itu cita-citanya pengen duwe bojo sing alus. Takdire kan kalih kula. Iki cek pecicilan. Kalih Gusti Allah dituturi ibuke, tuturi bapake, cah wedok mbok sing anteng, angel gak iso mandeg, kecelakaan lah. Maka lek dikandani Gusti, ditandani keluargane, wong tuane, kancane kok angel, Allah yang menegur mboten iso dinyang. Akhirnya saya menjadi lemah, sampai akhirnya saya nggak berani macam-macam sampai hari ini. Dalam geronjang-geronjangku saya berisiko sekali. Nggih. Arep melu bela diri, kok nggih melu bela diri, tapi terus mboten iso neruske apa-apa, sudah kok sakniki anteng. Bela dirine niku balik kanan, lari apa tolong ngoten niku nggih. Masyaallah. Nah, pada saat diberi ujian seperti itu, kan terus, sikile wis lumpuh terus enggak Bu, tetap kudu sehat. Nah, sename kan nggih senam sing di rumah saja, dengan yang sederhana, senam sate, dan melu nek dina Jumatan klinik kan enten senam prolanis, sename lansia tangane ngene. Jenengan sing jek enom muni guyu, lek wis tuwek ya penting banget tangane kitik piye iki kaku, iki nekuk-nekuk dhewe iki leres Bu. Pokoke 50 punjul wis ngrasake, ngene iki penting banget. Namung ngeten iki tok manfaat. Yo ngene ya Bu, ngene iki rada dunggahne sithikne, krasa ra kuat kene aduh ngene. Uyuh malah tekan kene. Ngene meneh ngene. Ini harus dilatih. Tenan Bu, mau mayar to nggih. Makanya senam terus langsung dong ngene-ngene kabeh. Terus Qawiyul jism nggih Bu, dadi jalan mungkin ya 1000 langkah, 2000 langkah terserah jenengan ya. 1 langkah langsung ke surga. Neng ndi iki carane. Terjaga hawa nafsunya. Ya. Mujahadah li nafsih ini benar-benar ngatur jogo. Mungkin ada hari-hari khusus tasqiyatun nufus ngaten ya. Biasanya ada pekan tasqiyatun nufus ngaten nggih Bu. Nah, niku biasanya acarane bareng zikir, orang yang pengajiannya zikir bersama semuanya, membersihkan diri, dan itu harus menjadi rutinitas kita di malam-malam kita. Jadi saben arep salah
eling neh, nangis terus ngoten. Pradul ning Gusti Allah. Terus tertata munadzaman fi suunihi, tertata semua urusannya. Jadi kan dari bangun tidur sampai bangun tidur niku kita itu sudah harus tahu ini mau kemana dan kemudian di mana nanti jam segini pada saat sholat saya ada di mana, tertata urusan harian. Non sewu nggih Bu, mong perkara umbah-umbah isa-isa masak ngoten nggih Bu. Gitu. Jenengan apa nggih tesih masak umbah-umbah isa-isa? Ya, berarti sama. Hari ini saya ya tadi nyuci, masak. Dan setiap hari nyuci dan masak saya selesai sebelum subuh. Cucian sudah rampung semuanya, nanti yang bagian jemur rewang saya. Atau anak saya. Masak sudah ready semuanya. Karena kadang-kadang suami harus pergi pagi-pagi atau anak saya pergi pagi-pagi. Pun ready semuanya. Ya. Bar kemudian itu, bar masak rampung, sholat subuh, nah kesempatan apa? Zikir Bu. Nah, zikirnya sing harian apa? Kaitan kalian niki wae zikir harian Ibu nggih. Maksurat pagi petang. Lho Bu. Nggih pun enten to? Pun atas Bu. Disan nggih. Maksurat sugro sik, mangke pun sugro lanya kubro pagi petang. Halah nggih ngopo pengajian dadi repot banget dadak maksuratan banget. Lho Bu, niku nggih penjagaan diri kita. Barang siapa baca paginya kemudian hari itu dia dipanggil oleh Allah, insyaallah husnul khotimah. Barang siapa dia membaca sorenya kemudian malam harinya dipanggil oleh Allah, dia husnul khotimah. Adakah yang lebih penting dari hal urusan seperti itu? Awake dhewe masak iki engko segone rada kelemesen apa kaku, niku ora patek penting. Engko nek ora gelem mangan iki ya tukune kan saged. Iya ta Bu? Tetapi ketika ini perkara husnul khotimah, sul khotimah dan dijaganya seluruh urusan keluarga kita hari itu, siapa loh sing merasa itu penting? Maka meskipun nggak ada yang nyuruh, kita yang butuh, ngeten nggih Bu. Nah, niku kumpulan doa-doanya kan sudah ada. Bar maksuratan, maca surat Quran, biasanya enten sing setengah juz pagi, setengah juz sore, setengah juz pagi. Ya, bar niku ditambahi meleh napa Bu? Yasin setiap hari Bu. Yasin, Al-Waqiah, Al-Mulk kali Tuhan. Tambahin no angsal mboten. Angsal tambah no. Ben dinten. Lah nek mboten tertata waktunya kan rada angel nggih Bu. Wah, terus bar niku rampung niku mesti wis masuk syuruk. Masuk syuruk salat syuruk 2 rakaat. Terus bar niku nembe nyirami tanduran. Apa niku lek kula ngoten. Nyirami iki ngrapek iki terus bar niku wayahe duha. Saderenge budal mriki salat duha harian kula panjenengan nggih ngaten. Ini hari-hari kita malam sore juga begitu melanjutkan zikirnya yang kalau zikir pagi tadi ini zikir yang sore, zikir petangnya. Setengah juznya yang tadi sudah, ini setengah juznya di sini. Kenapa kita begitu? Maca Qur'ane teh akeh menobu. Sak kuatmu. Nek iso kuat sedina 10 juz ya ora masalah. Lah jane pilih 10 juz napa sak juz? Aku malah petang juz apa juz mangga, juz alpukat, juz jeruk karo juz melon. Ya boleh. Minimalnya, maksimalnya kan 10 juz setiap hari. Jadi 3 hari khatam. Nek mboten nggih sak juz setiap hari. Bu dereng saged ya sak lembar. Angel, ya sak huruf nun. Oke. Alif lam mim. Wis, aku dino iki wis ngaji. Oke. Boleh. Ya, Bu? Kenapa? Kata Allah, ada keluargaku yang ada di dunia. Siapa dia? Mereka yang mencintai Al-Quran. Siapa yang mereka termasuk golongan mencintai Al-Quran? Yang setiap bulan atau setiap hari dia membaca 1 juz sehingga setiap bulan dia khatam. Jenengan pengen dados keluargane Gusti Allah mboten? Carane ngoten Bu. Lha kula dereng lancar. Sing lancar pahalane nggih kathah. 1 huruf dilipatkan 10 kali lipat dan sing boten lancar 2 kali lipat pahalanya. Berarti lek kula gradul pahalane luwih kathah. Nggih, nek tak gradulke terus ya monggo, ora masalah. Ning maca terus
ya suwe-suwe lancar ngoten. Nek lancar kan macane luwih akeh, ngoten ta nggih. Ada seorang mu'alaf di usia yang sudah sangat sepuh. Dia, Bu, mau ngeten iki. Piye ki aku dadi mu'alaf ora maca sekali ustaze dikene wis golek ana tulisan Allah. Sing paling mbok favorite apa? Kata-kata di dalam huruf Arab yang ada di dalam Al-Qur'an yang mbok favorite apa? Allah. Kan mu'alaf, Bu. Nakno kowe sak bendina maca sak lembar golek ana sing tulisane Allah. Waca nang golek Allah. Allah. Suwi kan jelas, Bu. So sampun tat. Niki pun baleni neh nek pun khatam tulisan Allah iki mau baleni neh golek Allah. Suwi sing iki nek niki menine piye? Ayo ngene Iqra berarti iki mulai anyak Iqra yo Iqra 1. Oh nek niki wis iki lek gandeng. Lah niki lek gandeng iki nek niki lek mboten gandeng yo berarti Iqra 2 3 4. Oke, langsung lanjut sampai akhirnya dia bisa baca Al-Qur'an. Ten RT kula nggih ngoten, semula sekian puluh tahun yang lalu kula ten RT kula pun enten 20 tahun. Maca Quran derek sebagian belum bisa. Terus akhirnya kula ngoten, piye carane ben tetep semangat. Kan sepuh-sepuh Bu, terus ten dusun nggih. Yasinan saiki. Nek Yasin kenapa? Saben ene wong mati mesti eneng Yasinan. Kabeh duwe buku Yasin. Pokoknya ngajine Yasin. Favorit banget. Surat favorit di RT saya dulu itu Yasin. Bu mbenjenten gene kula nggih Yasinan. Fadilahe surat Yasin. Seneng kabeh wis pokoke surat Yasin terus. Kula dikritik kalih ibu-ibu sing penancor. Bu mosok Yasin terus reneng liyane po. Alon. Bu, napa jenengan Yasine pun lanyah nggih, Bu? Nah, alhamdulillah. Sakniki kan surate cacahe akeh. 144 surat. Lah niki wis sisa siji enten 143. Ayo dianyaki. Lah kula hurufe rada angel. Sinten sing longgar wekdale? Kula, Bu. Masyaallah, Bu guru longgar wekdale. 5 orang didampingi dan penjenengan sudah disediakan sama Bu Diah tadi ngendikane ada pendampingan untuk baca Al-Qur'an. Masyaallah sakniki pun nek setiap pengajian sudah 2 rukuk. 2 rukuk dan itu sudah berjalan bertahun-tahun. Masya Allah kan. Kenapa mau 2 rukuk? Waktunya sithik sak jam. Sik tak kalih pengajian liyane barang. Sehingga 2 rukuk. Alhamdulillah. Sing pun lancar maca Quran sedaya pinten? Ten iki. Lancar, Bu. Kathah to. Berarti pun kabeh niki. Alhamdulillah. Karek tajwide ngoten nggih. Tasen. Mandiri dan berpenghasilan. Qadirun alal kasbi. Berarti ten ngaji niku ora mung diajari maca Quran terus dan nggih Bu kudu bekerja dan berpenghasilan karena bagaimana bisa bersedekah? Bagaimana bisa seperti sahabat atau tabi'in yang tangannya panjang tadi dalam artian dia mudah bersedekah kalau kita tidak bekerja dan berpenghasilan. Maka saya sekarang sedang mendampingi ada sebuah daerah di Sragen kering, Bu. Keringnya niki kula pas mampir mriku niku magrib arep salat niku banyune terbatas. Terus ten niki lek magrib kalih ngisak kerepe tayamum, Bu. Tayamum. Sedaya pun mboten gadah banyu, banyune niku satu sumber air niku tinggal 5 desa. Dan kalau musim seperti ini debit airnya sangat kecil. Nah, gawe sumur no piye? Ternyata alhamdulillah pasang sumur mungkin ini belum seminggu ini sumurnya sudah bisa mengalir sana. Saiki dados terus nih sore nggih Bu atus tenanan ya nglereng banyak atus ning ngene kono. Ada sumber air. Masya Allah, ada agnia yang Bu kula pengen ngewangi ten niku. Terus malah ternyata sudah ada sumurnya. Listrike niku dayane mboten iso ngangkat. Kan dua-duanya lho, Bu. Nah, begitu sudah sampai sumur itu, begitu dinyalakan tinggal 140. Wah, ini masalahnya apa? Ternyata tiang listrik terdekat dari daerah itu 1 kilo. Nah, terus iki piye ngajokne di PLN? Ternyata jawabannya PLN, iki nek iso misale ada kurek-kurek sithik saka dewan untuk mensupport ketoke luwih gampang. Nah, kita nembusi.
Pak D, Wan, ngono. Pak D, Wan, ngono. Jan do kenal mboten kali Pak D. Wan niku. Kali Pak D, Wan niku wau. Terus akhirnya coba ngejokne proposal untuk daerah itu. Paparkan jumlah penduduknya berapa dan seterusnya. Para Nerono terus PLN langsung kemudian disurvei. Masya Allah, air sudah dekat. Gitu. Neng Jawa lho Bu niku. Listrik sudah dekat. Gitu. Itu kejadian. Terus kok tanglet. Nah ning kene iki Dok, usahanya apa toh? Gadung Bu. Kenapa gadung? Mencari gadung di hutan. Terus kemudian dibuat keripik. Nek jenengan butuh, di sana banyak Bu. Harganya murah Bu. Persake pinten karung. Tenan, serius itu dan enak itu keripiknya, keripik gadung. Tuh. Ternyata penghasilannya itu lumayan, modal 1 juta bisa dijual sudah jadi keripik 6 juta, tapi kan payune mboten sak dek sak nyet. Maka kemudian kita pendampingan untuk usaha-usaha yang lainnya. Disitulah Bu letaknya Qadirun alal kasbi itu bagi penjenengan yang sudah kaya raya, yang sudah punya rezeki yang luas, berbagi dengan saudaranya yang mungkin di majelis taklim, yang mungkin di majelis taklim yang lain yang dikelola Budiah misalnya, di sana agar juga kemudian semuanya bekerja dan berpenghasilan. Sehingga infak itu sesuatu yang ringan. Nah, rumusnya infak, pumpeng jek melarat dan infako, karena kowe ora bakalan iso infak gede kecuali pas jek melarat. Kok ngono? Nggih, nek duwene duit mung 1000, infake 500 berapa persen? Nek duit-duite sak miliar, untuk mencapai 50% infaknya berapa? 500 juta. Kuat ngetok nih. Kok iya akeh meno? Mulane pumpung jek melarat sedekahlah ben gede. Prosentasene ngoten. Ya, kemudian pandai menjaga waktu. Harisun alal waktihi, tertata urusannya, waktunya tertata dan nafiun li ghairihi, bermanfaat bagi manusia yang lain. Ya, lanjut. Kata nggih Bu, ternyata ya. Nah, niku prosesnya. Tadi sudah sebutkan Budiah, urutan-urutannya kira-kira seperti ini. Kita dalam rangka memperbaiki diri dulu, ya, menjadi pribadi yang muslimah, yang sholihah. Kemudian sesudah kita baik, kita bersama-sama dengan seluruh keluarga memperbaiki diri juga. Suami juga memperbaiki diri, anak-anak, rewang, siapapun yang dalam pengelolaan rumah kita itu diperbaiki. Lalu kemudian secara perlahan kita berdakwah ke masyarakat. Mboten dipikir angel mawon nggih Bu. Jadi memperbaiki kanan dan kiri yang pintunya paling dekat dengan rumah kita. Dimulai dengan apa? Berbagi, bersedekah. Setiap kali panjenengan memasak, dilebihkan kuahnya. Lalu berbagilah dengan tetangga terdekat, yaitu yang pintunya paling dekat dengan rumah panjenengan. Dene kok sak RT ya jek ngayahi, alhamdulillah. Setelah jenengan berbagi dan mereka nyaman dengan sikap baik panjenengan, maka kemudian jenengan insya Allah mulai akan bisa masuk ten masyarakat. Non sewu nggih Bu, nek bendina disangoni, bendina disantuni, nek badhe nyalai panjenengan kan rada milih mikir-mikir ngoten nggih. Aja buke keapian, keluargane keapian kae. Wis aja. Lah piye to rada iki anu nenek gak sik aja sing aneh-aneh. Keluarga itu keluarga yang baik. Ada pembelaan dari lingkungan. Nek basane Jawa, pager mangkok kuwi luwih apik lan kuat tinimbang pager tembok. Pager tembok iso dilompati, iso dijebol. Nek pager mangkok kuwi bahkan jenengan tidak ada di rumah, tetanggalah yang akan ikut membantu mengawasi. Setelah itu buatlah di lingkungan panjenengan masing-masing itu majelis-majelis taklim, arisan RT nggih enten tausiah, meskipun hanya 1 ayat, 2 ayat dikupas, atau 1 hadis, atau 1 nasihat sahabat, terserah. Tetapi mulai ada perbaikan di masyarakat. Kemudian perbaikan undang-undang.
Bu, tekan kono barang. Lah nggih, Bu. Ketika ada kejahatan, kemudian muncul kejahatan yang lebih berat lagi. Kenapa? Karena undang-undangnya ini yang mungkin kurang kuat untuk memberikan efek jera. Maka kita harus memperjuangkan. Apapun itu, non sewu, konten pornografi. Niku nek kemudian tidak ada undang-undang yang melarangnya dan memberi sanksi dengan tegas, ya dia nanti akan terus ada. Di banned langsung dihapus, dicoret, dihentikan, itu selesai. Tapi kalau kemudian dibiarkan, ya nanti mereka akan muncul lagi. Maka butuh ada perbaikan undang-undang. Panjenengan pengen bagaimana merata untuk urusan bantuan ini dan itu, undang-undangnya yang kemudian juga akan digunakan sana. Terus perbaikan negeri. Negeri kita ini tadi sudah didoakan semoga jadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tetapi negeri ini kan sangat luas dan negeri ini dimulai dari rakyatnya dan rakyat itu adalah kita. Kalau kita memperbaiki diri kita dan keluarga kita, lingkungan kita, otomatis kalau gerakan ini menjadi gerakan yang bersama di seluruh tempat di mana tanah ini diinjak oleh bangsa ini, ada semangat memperbaiki, maka negeri kita juga akan menjadi negeri yang baik. Dan akhirnya perbaikan dunia. Karena kita menjadi bagian dari elemen dunia. Dan penjelasan hari ini sudah membuktikan undang-undang, pembukaan undang-undang dasar 45, alinea keempat. Ya, kenapa Bu? Ya, melaksanakan ketertiban umum. Ya, dan kemudian menjaga perdamaian. Serta kemudian apa yang ingin kita lakukan adalah bagaimana kita juga membela bangsa-bangsa yang ada di dunia ini yang dijajah. Jenengan sudah ada aksi peduli Palestina. Jadi jenengan dari Marotibul Aman ini, jenengan ternyata sudah sampai ke 6. Masya Allah, rampung loh Bu. Nggih pun Bu, badhe kontur gangsa. Dan ini yang tadi dilakukan terus-menerus. Kontribusi kita hari ini mungkin dengan sedikit infak kita. Tapi Masya Allah, pernah ada satu masa saya ada majelis taklim. Itu Masya Allah, begitu sedekah Bu. Peduli Palestina. Niku ngetokne niku emas batangan. Emas batangan, Masya Allah. Bu kula gadahe niku cepat nampane. Bu kula gadahe niki, Masya Allah. Kula ngaten, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Wong lek sugih atine apik lek ya barber ngene iki. Lah swarga mulane ya dikuasai mereka. Wis melu pengajian, melu zikir, melu selawatan, tek ya sedekah akeh mentus aku piye gigean. Dan itu juga para sahabat itu gitu. Ya Rasulullah, wong sugih-sugih niku wis entuk bocoran pengajian jenengan langsung apik. Lah terus niki etoke napa jenengan ngomongkan zikir ben kono nggih zikir, sedekah, kono luwih kathah. Maka ya setiap orang nanti akan punya jatahnya sendiri-sendiri, ya. Dan Allah tidak akan memaksa hambanya untuk kowe kudu kaya kae. Enggak, kita dipaksa do the best untuk ukuran kita sendiri. Ya, lanjut. Semua harus dilakukan berkesinambungan dan bersama-sama atau beramal jama'i sesuai peran masing-masing. Kadang-kadang persoalan perundangan mungkin kita tidak bisa berkontribusi langsung, tapi ada orang-orang baik, orang-orang soleh yang ada di dewan, orang-orang yang soleh yang ada di pemerintahan, yang mereka juga menginginkan kebaikan dan mereka kemudian terus memperbaiki negeri ini. Siapapun mereka, ketika visi misinya sama dengan kita, insya Allah berarti kita berada di satu barisan yang sama. Kata dalam hadisku sih kalau saya sesungguhnya roh itu seperti pasukan. Orang yang baik dia akan bersama dengan orang yang baik. Ruhnya itu ketika dipanggil itu dia akan bersatu. Meskipun mereka dari manapun, kulitnya, warnanya apapun, sama. Memastikan kita selalu dalam kebaikan bersama dengan orang-orang yang baik. Lanjut. Nah, kabar berita hari ini kan sudah saya ceritakan tadi, nggih. Nah, itu kenyataannya. Yang baik kita dukung dan kita kembangkan. Jadi sudah banyak elemen masyarakat kita yang hebat luar biasa kita dukung. Yang buruk kita tekan.
Jadi jangan sampai menjadi unsur masyarakat sing gedekne masalah-masalah yang tidak perlu dibesarkan, tetapi justru kita jadi bagian dari masyarakat sing elek, ayo diselesaikan dengan cara bagaimana, ora usah disebarkan ngendi-ngendi, tapi yang baik itu kemudian kita dukung agar kemudian kebaikan itu menyebar lebih banyak lagi. Akhirnya Allahumma yasir wala tu'asir, sungguhnya Allah yang maha mudahkan, dan insya Allah semoga kita dimudahkan pada seluruh urusan kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billah. Cekap semanten atur kawula nyuwun pangapunten menawi enten atur kawula ingkang lepat, ingkang kirang meranani penggalih. Ngaten nggih Bu? Nggih, kula tutup rumiyin dengan doa. Seandainya ada ucapan-ucapan saya yang salah menyinggung hati siapapun, insya Allah niat saya bukan karena itu, tetapi semata-mata dalam rangka kita memperbaiki diri untuk jalan berkaca. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.